Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam halaqah kanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Debat Wafa Hong Kong bekerjasama dengan IMA Muslim Association in Hong Kong, yang kita juga di-streamingkan di Facebook Debat Wafa Hong Kong, dan mudah-mudahan dengan di-streamingkan ini bisa bermanfaat lebih banyak buat teman-teman yang tidak bisa bergabung secara langsung melalui media Zoom pada malam hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita niatkan untuk bersilaturahim, berilmu, dan juga untuk mengembangkan wawasan dan memperkuat keimanan dan keislaman kita dengan berbagai topik yang kita angkat dalam setiap halakonya. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, seluruh umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah bergabung di sini Ustadz kita, Ustadz Fatullah Maksum LC, yang sedang bertugas di Hong Kong untuk mendampingi PB2 Hong Kong dalam berdakwah dengan seluruh jamaah di Hong Kong. Dan malam hari ini juga karena kita masih di bulan Maulid, topiknya masih seputar tentang Rasulullah baginda Nabi kita, dan tema yang diangkat pada malam ini adalah uh, Rasulullah, apa tadi? Judulnya adalah sebentar, saya kok lupa tadi. Suri Toladan. Rasulullah suri toladan sepanjang zaman. Jadi tidak berbatas waktu, sampai kapanpun Rasulullah bisa dijadikan sebagai suri teladan bagi kita umat Islam, dan juga secara akhlak sosial kemanusiaan juga bagi orang non Muslim sekalipun. eh, Teladan yang dijalankan oleh Rasulullah itu banyak dipelajari oleh para orang-orang yang non Muslim, dan mereka mengakui bahwa memang Rasulullah adalah eh, sosok manusia yang istimewa, yang dapat mempengaruhi banyak orang, yang bisa membalikkan kondisi Mekah yang sebelumnya kondisi jahiliyah menjadi sebuah uh, kota yang sangat uh, di berpengaruh buat lingkungan di Jazirah Arab sana. Dan akhirnya Islam menguasai dunia pada saat itu. Dan sebelum kita memulai, dan nanti mungkin akan disampaikan lebih jelas oleh Ustadz kita, dan sebelum kita memulai materinya, adalah kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan ini memberikan keberkahan buat kita semua. Allah ini awan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, baiklah kita simak teman-teman yang di Facebook dan juga teman-teman yang nanti akan segera bergabung, paparan dari Ustadz Fatullah Sumersi. Pada Ustadz. Baik, Pak Adi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Baik, yang kami hormati pimpinan Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Fajar, yang kami hormati moderator Bapak Adi Kurnia, yang kami hormati segenap seluruh jajaran eh, pengurus Dompet Duafa atau pemirsa yang sedang mengikuti kajian online ini dimanapun saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat sehat walafiat hingga pada malam hari ini meskipun sudah larut ya, tapi alhamdulillah semangat untuk belajar, semangat untuk mengaji, semangat untuk terlebih ya, bulan ini adalah bulan Maulid ya, bulan kita mengenang, memperingati sesosok orang manusia agung ya yang dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian nikmat yang lainnya tentu juga ada nikmat iman dan Islam, sehingga kita patut bangga, patut bersyukur ya, pada era sekarang ini ya, era yang informasi begitu cepat, begitu masif, sehingga dapat mengubah cara pandang kita, mengubah cara berbudaya kita, cara berbuat kita, cara memandang kita, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam, hingga pada eh, saat ini kita masih punya keinginan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu inayah serta hidayahnya yang selalu kita terus pertajam, kita harus asah, karena kalau tidak kita asah atau kita abaikan itu akan menjadi qaswatul qulub. Nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Kemudian salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada adina kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Baik, para jamaah sekalian, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Memang tema pada kesempatan malam hari ini cukup sederhana, tapi tentunya ini eh, tema ini dipilih karena bertepatan dengan bulan Muhammad, bulan bulan lahirnya, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau bulan Maulid, ya. Jadi seakan kalau kita melewatkan tema ini kayaknya kurang afdol atau ada hal yang kayak mengganjal. Jadi meskipun pembahasan tentang eh, teladan Rasulullah SAW kita terus mendengarnya, ya. Tapi mudah-mudahan itu justru menjadi keberkahan bagi kita karena selalu mengingat ya jasa besar Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai teladan kita, ya, untuk di sepanjang zaman, untuk di semua kalangan, ya. Jadi tema ini tentunya punya implikasi yang saya maksudkan pada kesempatan ini karena saya ini kebetulan ya tinggal di Jakarta. Jadi Jakarta itu memang sangat kompleks, kota yang bahkan sekarang dibilang sebagai kota global ya. Itu tadi kemajuan Jakarta atau banyaknya komunitas yang ada di Jakarta, banyaknya society yang ada di Jakarta itu yang saling berbenturan, saling apa namanya, akulturasi dan lain sebagainya, menciptakan hal-hal baru yang khususnya bagi kalangan anak muda, ya, Gen Z yang kita pahami, itu mereka seperti apa, kehilangan siapa yang seharusnya diidolakan. Ya. Kalau kalau di Jakarta itu kalau lagi musim konser, ya,
K-pop atau dari apa band musik barat Amerika dan lain sebagainya atau yang sendiri atau single solo dan lain sebagainya ya itu dalam waktu singkat tiket konsernya habis ludes ya. Jadi walaupun harganya berapapun itu dari yang mulai VIP sampai yang tribun sampai yang harganya 250.000 ya itu habis ludes ya. Kok bisa di tengah krisis, di tengah ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ya tapi kalau urusan konser pasti lakunya, ya pasti ludesnya. Nah, ini yang kadang mengganggu apa kita sebagai orang tua, kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, ya yang hidup di kota metropolitan itu kok bisa anak-anak sekarang senang dengan hal-hal yang menurut kita apa apa bagusnya, apa enaknya, ya, ya, apalagi ya kalau kegandrungan tentang apa namanya idola-idola K-popers, ya, ya kan rambutnya dicat, rambutnya diwarna dan sebagainya. Padahal orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu pengen sekali punya rambut kayak kita yang hitam ikal gitu kan, bagus gitu. Tapi justru kita malah pengen seperti orang-orang lain. Nah, itulah eh, kita seperti kehilangan teladan, ya. Entah karena kesibukan kota Jakarta sehingga para orang tua tidak lagi sempat untuk mendidik anak-anaknya, ya, mengajarkan keteladanan Rasulullah SAW pada anak-anak mereka. Ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Belum lama kita juga saksikan, ya, seperti demo-demo besar yang ada di Jakarta itu sebenarnya kan kalau kita perhatikan kalau yang demonstran itu dari kalangan mahasiswa, mereka kan good education, mereka punya nalar apa yang seharusnya mereka kerjakan, apa yang seharusnya mereka perbuat. Tentu mereka juga hanya sebatas protes dan lain sebagainya tanpa merusak fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini yang merusak siapa? Nah, kalau saya kebetulan yang ada dekat rumah saya kebetulan nggak jauh dari komplek apa dari ya gedung DPR MPR itu, ya itu yang kadang suka apa namanya anak-anak yang kabur menghindari kejaran polisi itu di daerah kami justru adalah anak-anak SMA, ya anak-anak SMP yang mereka secara nalar, secara apa namanya cara pandang dan lain sebagainya hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya yang kadang bisa lebih brutal dan lain sebagainya. Bukan menyalahkan, tapi apa ya akhirnya jadi mereka seperti ditunggangi, diprovokasi dan lain sebagainya itu yang sangat-sangat bisa merugikan mereka sendiri. Ya kalau seandainya ya kan sudah banyak korban juga yang dipukulin, yang di apa di, di ditangkap dan lain sebagainya. Itu kalau sudah begitu kan siapa yang mau bertanggung jawab? Kan nggak mungkin orang-orang yang tadinya yang memprovokasi itu yang bertanggung jawab atau membela mereka nanti. Nah ini hal-hal yang seperti ini bisa jadi ini adalah sebuah dampak, ya karena mungkin kita pun ya, sebagai pegiat dakwah untuk menerangkan sosok Nabi Muhammad SAW itu ya seperti hal-hal yang karena mungkin ya Rasulullah sendiri kan sudah mengisyaratkan, ya jadi Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat siapakah yang imannya paling menakjubkan, ya para sahabat menjawab malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana tidak malaikat itu beriman? Ya mereka berada dekat dengan Allah, mereka ya eh, di langit, mereka langsung bisa melihat Allah. Bagaimana mereka tidak beriman? Ya, kemudian para sahabat, kalau begitu berarti para nabi dan para rasul. Rasulullah pun juga bilang begitu,
Ya, bagaimana mereka tidak beriman? Ya, mereka mendapatkan wahyu, mereka mendapatkan mukjizat dan lain sebagainya. Pasti mereka akan jauh lebih baik imannya. Kalau begitu, kami para sahabat, ya, yang bisa beriman melihat engkau ya Rasul, yaitu ya kalian bagaimana tidak beriman, ya kalian adalah sahabat-sahabatku, kalian yang hidup bersamaku, kalian yang menyaksikan ya sendiri kebenaran-kebenaran Allah, ya bagaimana kalian tidak beriman. Lalu siapa ya Rasulullah? Ya kan Rasulullah bilang bahwa iman yang paling menakjubkan adalah mereka-mereka yang tidak pernah melihatku, ya, mereka-mereka yang tidak hidup dengan zamanku, tetapi mereka membaca, ya, mereka mempelajari hal-hal yang dari aku sehingga mereka beriman tanpa harus melihatku. Dan aku pun rindu dengan mereka, ya. Itu adalah mereka adalah saudara-saudaraku. Kalau kalian adalah sahabat-sahabatku. Inilah eh, proyeksi Rasulullah SAW, ya, ya satu sisi memberikan apresiasi kepada kita semua, ya Alhamdulillah, ya mungkin yang dimaksud adalah kita, ya, Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang mungkin tidak lagi sempat ya mempelajari sosok Rasulullah SAW atau mereka yang sudah terdistorsi ya siapa yang harus diidolakan, siapa yang harus diinikan. Ya kalau di yang saya pernah alami ya, di kadang kita tidak punya pakem atau pattern eh, bagaimana mengenalkan Rasulullah SAW itu sejak dini ya. Itu biasanya kalau kita mau mengenalkan Rasulullah ya biasanya kita eh, itu mungkin bagi hanya orang-orang yang memiliki akses saja yang punya bisa ke Gramedia, ke toko-toko buku yang masih atau bisa dia membeli buku-buku online yang mahal-mahal harganya dan lain sebagainya ya seperti itu atau dia kursus dan lain sebagainya ya jadi tidak pengetahuan itu tidak merata ini yang sangat dikhawatirkan padahal kita adalah negara yang mayoritasnya Muslim atau bisa jadi hmm, cara kita mengenalkan Rasulullah SAW itu ya jauh api dari panggang ya bisa jadi mereka terharu dengan cerita-cerita yang disampaikan berkenaan dengan Rasulullah tapi mereka tidak melihat siapa apakah kita atau bahkan karena melihat kita yang tidak mengikuti pun akhirnya dianggapnya ya, ya kita yang sebagai mengajarnya atau yang memberikan pengetahuan itu saya tidak mengikutinya bagaimana mereka bisa mengikuti nah itu mungkin bisa jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi penghalang bagi generasi-generasi muda kita sekarang ya untuk meneladani Rasulullah SAW. Jadi eh, kalau kita lihat sekarang ini coba ya apa ya kalau kita mau telisik jauh lebih dalam dosa apa yang sekiranya orang-orang Indonesia itu tidak pernah lakukan ya dosa-dosa yang mungkin paling jahat di Al-Quran pun ya bangsa kita pernah melakukannya ya padahal kita tahu sendiri ya, negara kita adalah negara yang kepulauan ya negara yang dikelilingi cincin api banyak gunung meletus banyak samudra banyak laut dan sebagainya ya yang seperti seakan negara kita itu berada di ujung tanduk ya seperti apa telur di ujung tanduk ya jadi kapanpun ya eh, ketika musibah itu datang ya itu eh, akan banyak korban jiwa ya seperti gunung meletus atau kita saksikan sendiri fenomena alam apa yang tidak pernah terjadi di Indonesia ya tsunami sudah ya, banjir bandang sering ya. Terus apa gunung meletus banyak ya. Apalagi lumpur panas ya sampai saat ini sudah berapa berapa udah mungkin sudah hampir puluhan tahun itu masih terus ya. Jadi subhanallah ini apa
tadi saya katakan, jadi kayak kayak miris kita melihat berita-berita yang kita saksikan di negara kita sendiri, ya pembunuhan satu keluarga, pembunuhan yang pakai melilit kepala dan lain sebagainya, itu kan di luar nalar, di luar yang Masya Allah, ya, hal-hal yang keji dan lain sebagainya, ya, membunuh anak, orang anak membunuh orang tua, ya, kan sudah dikatakan di Al-Quran itu begitu, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Al-ayah, ya, takutlah kalian akan sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Jadi kalau kita acuh abai dengan hal-hal yang untuk menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah, ya, seperti akhlak Rasulullah SAW, ya, itu tadi kita lama kelamaan, ya, bisa menjadi negara yang hancur karena ulah kita sendiri, karena apa, kita meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu akhlak pada Rasulullah SAW. Innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum wa in dhahabat dhahabu. Sesungguhnya satu bangsa, satu kaum, ya, dia akan bertahan karena budi pekertinya, akhlak mereka, ya, dan wa in zahabat, kalau seandainya budi pekerti tersebut, ya, tidak lagi ada etika, tidak ada lagi the moral, ya, ya udah tinggal menunggu waktu. Nah, ini yang menjadi penting, eh, walaupun temanya yang sederhana, bahwa Rasulullah kita jadikan sebagai teladan suri teladan sepanjang zaman. Ya, kalau mungkin kita tidak begitu khawatir dengan diri kita, ya, walaupun kita kadang masih suka khilaf dan sebagainya, tapi kan bisa cepat kembali. Tapi kalau seandainya anak-anak kita ini gimana, ya, bagaimana mereka selamat dari kurir-kurir narkoba, bagaimana mereka selamat dari apa, judi online, bagaimana mereka selamat dari, ya, ajakan-ajakan yang, ya, apa namanya, eh, seks bebas dan lain sebagainya, LGBT dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan, ya, salah satu penangkalnya kita eh, menjadikan Rasulullah sebagai teladannya. Padahal Rasulullah, jadi pengalaman saya, ya, Bapak Bapak sekalian, saya pernah ngajar di sekolah alam Parung, ya, SOU, School of Universe. Saya saat itu, ya, diperkenalkan dengan pendirinya yaitu Pak Lendonovo, ya. Ketika saya baru masuk bagian menjadi bagian daripada pengajar di SOU itu, saya sangat tertarik karena penjelasan beliau. SOI itu eh, berdasarkan perjalanan Rasulullah SAW, ya, mengambil atau menyerap, ya, perjalanan jejak Rasulullah SAW. Jadi maksudnya apa, Rasulullah dipelajari dari usia sekian, usia sekian, bagaimana Rasulullah tumbuh. Ya, Rasulullah adalah juga sama seperti kita, ya, manusia biasa yang, ya, kalau dipukul sakit, kalau di apa, kena pisau ya berdarah, ya kan, kalau kena dingin bisa sakit, bisa flu dan lain sebagainya. Nah, itu eh, sekolah alam ada berapa fase yang diinginkan, bisa seperti saat usia Rasulullah itu usia belasan, ya, sekitar 15 sampai 18, ya, Rasulullah itu secara fisiknya sudah kuat, ya, beliau, ya, di dalam riwayat, ya, suka membantu, ya, orang lain atau saudara apa saudara saudara keluarga besarnya membangun rumah, mengangkat batu dan lain sebagainya. Nah, artinya pada saat usia-usia yang usia-usia dari usia SD kali, ya, mereka diajarkan kemandirian, ya, di sekolah alam itu diajarkan kemandirian. Usia SD itu diajarkan kemandirian, dan mereka dalam mencari ilmu pun mereka dibebaskan sekreatif mungkin, ya, dengan cara alam itu mengajarkan, ya. Jadi bersentuhan dengan alam, menghitung menghitung statistik dan lain sebagainya itu bukan dengan pensil, dengan di buku, tapi
apa yang ada di alam ya seperti kerikil-kerikil itu dikumpulin untuk menambahkan misalnya 2 tambah 2 ya 2 kerikil tambah 2 kerikil jadi 4 kerikil. Jadi secara ini ya sama aja tapi tadi kan ini bersentuhan dengan alam dan sebagainya sehingga akrab dengan alam mereka ya, ya, outboundnya pun juga nggak main-main usia SD itu sudah camping ya sudah ikut kemah nah, itu luar biasa jadi karena usia 18 tahun Rasulullah itu sudah ikut perang ya kan jadi nggak mungkin Rasulullah ikut perang itu maksudnya badannya tidak sehat atau kurang tenaga dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah pada usia 18 itu sudah punya keberanian, sudah gagah ya, mau berani ikut berperang. Nah, jadi pada usia usia seperti itu diharapkan ya eh, ya di sekolah. Maksudnya saya menariknya di situ mereka mengambil kurikulum itu dari perjalanan Sirah Nabawiyah. Masya Allah, saya memang sedikit revolusioner. Sekolah alam itu kan memang tidak mengikuti kurikulum ini ya, tidak kurikulum Departemen Dikbud ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka punya kurikulum sendiri. Jadi kalau nanti pas tingkat akhirnya dari SD itu mereka kejar paket. Jadi jadi mereka seperti eh, ini tindakan-tindakan yang revolusioner, tindakan berani, tapi mereka bertanggung jawab dan banyak ininya sih. Itu yang saya tertarik, sehingga saya mempelajari terus, bila saya betah apa namanya mengajar di sana itu tadi, karena kita dekat dengan alam, kita bertolak daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Usia SMP itu di sana 13-14 itu dikenalkan dengan berbisnis, ya. Usia 13-14 itu dikenalkan bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya apa melihat perekonomian itu berjalan dan sebagainya. Jadi banyak juga dari usia-usia saat itu mereka sudah jualan jersey bola, mereka jualan apa yang mereka bisa usahakan. Ya kadang ke sekolah bawa gorengan, ke sekolah bawa es yang mereka lakukan itu. Ya. Kalau zaman sekarang kalau sekolah-sekolah justru malah yang ada membuat anak itu menjadi ya itu tadi mereka hanya mengejar nilai akademis tapi motorik geraknya itu tidak diasah dan lain sebagainya ya akhirnya terjadilah seperti fenomena apa yang seorang anak pegawai pajak itu ya lupa saya namanya itu yang dia akhirnya hidupnya terlalu mewah usia muda sudah punya Rubicon dan lain sebagainya Mario Dandi ya Mario Dandi ya itu kan sampai bisa menyakiti orang dengan segitunya sampai ya Allah Karim tidak punya empati dan lain sebagainya dan karena alasan yang tadi mereka berani melawan orang bukan karena agama bukan tapi karena hal-hal yang tadi yang sepele nah ini kan buah dari pendidikan yang dari kecilnya tidak diasah tidak diajarkan keberanian kemandirian dan lain sebagainya ya jadi itu yang menarik kita bisa apa momen-momen hal-hal yang seperti itu yang saya alami waktu di SOU ini menjadikan saya juga akhirnya apa menginginkan anak-anak saya juga mandiri ya alhamdulillah ya dengan dorongan dengan motivasi dengan doa ya dengan apa namanya nasihat-nasihat ya dan sebagainya anak saya alhamdulillah dua-duanya ya, yang satu yang anak pertama laki-laki dan anak yang kedua perempuan mereka mau pesantren di Gontor ya walaupun saya juga ngeri-ngeri sedap ya maksudnya dalam artian pesantren juga kita apa namanya ada perasaan juga tidak aman karena nanti takut dibully takut diapa dan sebagainya ya, tapi itu tadi alhamdulillah yang pertama sudah lulus dan sebagainya alhamdulillah sekarang mandiri ya dia siap apa namanya yang saya meskipun apa anak saya itu mau belajar apapun jadi kemarin waktu libur kebetulan saya ada kolega punya usaha kopi ya punya mesinnya jadi ya belajarlah menjadi barista dan sebagainya
Ya walaupun Rasulullah nggak jadi barista, walaupun Rasulullah nggak ini, tapi yang saya lihat adalah biar anak itu di usia muda itu berani, terampil, ya, life skill, full skill, punya skill yang banyak. Nah itu mungkin perhatian kita ini ya Rasulullah. Jadi ada perbedaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam surat Al-Ahzab tadi dikatakan bahwa sesungguhnya dalam jiwa Rasulullah ada uswah hasanah. Ya, apa yang dimaksud dengan uswah? Teladan. Ya, dalam bahasa Arab itu ada kata lain yang juga diartikan sebagai teladan seperti qudwah, ya, atau ada lagi namanya ittiba, ya. Jadi ada beda antara uswah, qudwah dengan ittiba. Uswah itu, ya, eh, kita meneladani Rasulullah karena cinta, ya, karena ada ilmunya, dan karena yang kita ikuti adalah manusia sempurna, manusia yang dicintai Allah, ya, maka kita mengikuti Rasulullah SAW, ya, apa, dari segala aspek, ya. Jadi ada kisah, jadi saat itu di Madinah, ya, Rasulullah itu kalau melewati satu jalan di sana ada pohon, ya, jadi di jalan itu ada pohon yang rantingnya agak apa namanya, ke samping, ya. Jadi Rasulullah kalau melewati jalan itu, Rasulullah, karena Rasulullah badannya tinggi, Rasulullah menunduk, menundukkan kepala karena untuk menghindari batang pohon tersebut. Ya. Nah, ada orang yang tinggal di situ, ya, jadi setiap lewat situ pun mengikuti Rasulullah dengan cara menunduk, ya, dengan cara menunduk. Padahal orang itu kalaupun tidak menunduk, itu tidak kena kepalanya. Ya. Akhirnya ditanya, kamu kenapa? Ya, Rasulullah kenapa kamu jalan itu menunduk? Saya melihat Rasulullah kalau jalan lewat sini menunduk. Kata kata ininya yang bertanya, kan Rasulullah tinggi badannya. Jadi kalau wajar kalau dia menunduk untuk menghindari batang pohon. Kalau kamu di jalan tidak menunduk pun tidak kena. Nah itu saya mengikuti itu karena saya mengikuti Rasulullah karena saya cinta Rasulullah. Nah ini termasuknya yang mendapatkan nilai uswahnya di situ. Jadi mereka mengikuti Rasulullah ya walaupun tidak berkaitan dengan syariat, tapi itulah kecintaan yang disebut dengan uswah. Jadi mengikuti Rasulullah dari segala aspek dan sebagainya, ya karena menurut keyakinan apa yang diyakini mereka, ya mereka ingin membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah. Ya kalau qudwah tentunya berkaitan dengan eh, perbuatan atau leadership atau apa namanya pionir, pelopor, ya. Jadi Rasulullah itu juga sebagai qudwah, ya, dalam arti qudwah itu Rasulullah memiliki eh, kepemimpinan yang luar biasa, ya, apalagi dalam hal keberanian dalam berperang, keberanian dalam eh, berdiskusi, berdialog, bernegosiasi dan lain sebagainya. Nah, inilah kedua yang harus kita ambil, keberanian Rasulullah ketika Rasulullah harus berdakwah, ya, harus melawan eh, tirani, harus melawan, ya, kelompok-kelompok yang lebih kuat bahkan lebih banyak, ya, tapi Rasulullah tidak gentar dengan hal itu. Nah, ini yang kita mengambil kuduahnya daripada Rasulullah SAW, ya, dalam kebijakan-kebijakannya. Nah, ini yang kita juga ambil, ya, Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau dalam mengambil apa bertanya tentang urusan politik, urusan dunia, Rasulullah pasti bertanya dengan para sahabat-sahabatnya. Ya, seperti bagaimana ketika Rasulullah, ya, di Madinah itu dikepung, ya, jadi Rasulullah harus melawan baik dari orang yang di luar Madinah bahkan dari dalam Madinah. Ya, jadi disebut dengan perang Khandaq itu Rasulullah bertanya dengan sahabat bagaimana caranya menghindari ini, ya. Rasulullah bertanya kepada Salman Al-Farisi yang akhirnya disuruh membuat parit yang besar supaya tidak mudah dijangkau oleh para musuh. Nah, ini salah satu kecerdasan Rasulullah juga eh, bertanya kepada para sahabat lainnya, ya, dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Inilah qudwah,
Ya, hal-hal yang perlu kita contoh dalam keteladanan beliau dalam memimpin, dalam organisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau eh, kaitannya dengan ittiba, tentu ini adalah kita mengikuti Rasulullah, ya, mengikuti ajaran-ajarannya sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah. Seperti apa halnya? Seperti Rasulullah kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, bahkan ada kisah yang mengatakan Sayyidina Umar itu, ya, ketika beliau bertawaf, kemudian mencium Hajar Aswad, ya, kalau seandainya dia apa Sayyidina Umar berkata, kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan cium eh, engkau ya Hajar Aswad katanya. Tapi itu tadi, ya, Sayyidina Umar mengikuti mencium Hajar Aswad dan disunahkan oleh Rasulullah, sehingga Sayyidina Umar meskipun itu bertolak mungkin bagi logikanya Sayyidina Umar, tapi itu tadi, ya, beliau mengikuti karena sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus harus kita gali, jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita apa jengah, ya. Khususnya yang kita khawatirkan adalah generasi-generasi kita, ya, karena era digital ini, ya, kita tidak lagi bisa membatasi mereka. Kalau dulu mungkin kita melarang mereka untuk main, ya bisa kita kunci kamarnya atau bisa kita kunci pagar kita, ya, kunci gerbang kita, ya, kunci pintu depan, kunci pintu samping. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Mereka sudah punya alat yang mereka bisa secara privat mengakses segala hal apapun, ya, tanpa kita ketahui. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus khawatirkan. Karena itu tadi, ya, Rasulullah sudah mewanti-wanti suatu saat nanti Al-Quran hanya tinggal bukunya saja, tidak lagi yang baca, ya, Islam tinggal namanya saja, tidak lagi yang melaksanakannya. Walaupun eh, apa ya, qadarullah, ya, ada kuasa Allah di bagian negara lainnya seperti saya di Eropa maupun di Amerika, ya, justru mereka sekarang menggandrungi Islam, ya. Jadi lucu kadang kalau di Indonesia karena kita ini mungkin setiap hari setiap saat, ya, melaksanakan ibadah dan lain sebagainya atau ya bersentuhan semarak keagamaannya sangat dekat, sehingga bagi anak-anak kita, bagi generasi-generasi selanjutnya, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya, itu menjadi hal yang membosankan, kurang menyenangkan, ya, karena mungkin ya melihat kitanya atau melihat orang-orang tua kita yang cara berpikirnya masih menurut mereka tidak lagi selaras, ya. Tapi justru di Eropa, karena mungkin di Eropa sendiri sudah mereka juga sudah putus asa dengan ideologi yang mereka yakini, agama yang mereka ini kan tuntut. Akhirnya mereka mencari alternatif, yaitu mereka dibunuh oleh ciptaannya sendiri, teknologinya sendiri, ya, artificial intelligence yang bisa merangkum segala informasi, yang akhirnya mereka menanyakan tentang ajaran apa yang paling dekat dengan kebenaran, agama apa yang paling dekat dengan kebenaran. AI secara entah apa disetting kayaknya nggak mungkin karena AI itu kan memang algoritmanya mengumpulkan informasi, ya. Jadi mereka akhirnya mencari tahu apa sebenarnya Islam, apa yang sebenarnya eh, kenapa orang-orang Islam itu begitu kuat dalam menjalani agamanya, ya, di sebagian tempat, ya, atau mereka mencari tahu kebenaran sejati yang harus mereka bawa atau mereka yakini, ya, apakah mereka juga pasti itu kan pasti menjadi pertanyaan yang filosofis dalam setiap zaman, bagaimana manusia setelah kematiannya, ya kan, ya mungkin bagi sebagian orang yang ateis yang menganggap bahwa kematiannya hanya sebatas kematian, hanya uh, manusia itu tinggal hanya dibatasi usia dan lain sebagainya, tapi kan bagi orang yang memiliki agama, orang yang pasti
tidak puas dengan jawaban itu, kan mencari tahu kebenaran apa yang sebenarnya ada. Ya. Ya kalau kita kembali ke sejarah antropologi manusia kan, justru ateis itu adalah barang baru. Ateis itu ada ya di zaman modern. Kalau zaman dulu mereka justru Tuhannya malah banyak ya, dinamisme dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kekuatan dari alam ini akan mereka jadikan dewa, akan jadi kekuatan seperti itu. Jadi ateisme itu justru barang baru, barang modern ya, seperti halnya LGBT yang dulu sudah pernah ada, ya sekarang ya cuma hanya. Tapi itu tadi akhirnya eh, mereka akan dibunuh oleh ide mereka sendiri, yaitu tadi. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang Indonesia yang mayoritas Muslim, terus jangan sampai kita eh, putus, jangan sampai kita apa namanya melupakan untuk memperingati ya atau mempelajari atau meneladani kisah Rasulullah SAW. Baik, Pak Adi, mungkin segitu dulu penyampaian dari saya. Barangkali bisa dilanjutkan dengan diskusi dan lain sebagainya. Saya akhiri dan ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kabarnya ini mengenai bagaimana Rasulullah bisa menjadi suri teladan buat kita, dan mungkin yang perlu menjadi ini juga ini ya, bagaimana Rasulullah ini untuk anak-anak muda khususnya, bagaimana Rasulullah di masa mudanya sehingga bisa menjadi contoh buat anak-anak muda kita ini Ustadz ya, yang masih Iya, kerennya kerennya Rasulullah, walaupun beliau muda kan tapi dipercaya sudah bisa berbisnis dan sebagainya, itu mungkin yang perlu terus kita kampanyekan sehingga itu iya, jadi apa teladan bagi anak-anak muda kita semua di Indonesia, bisa lebih produktif dan bisa lebih bermanfaat untuk lingkungannya, tidak dalam pergaulan zaman dahlia waktu itu kan beliau justru iya. menjadi seseorang yang walaupun waktu itu belum belum mengaku sebagai belum dapat wahyu sebagai nabi ya Ustaz ya, zaman masa mudanya kan, tapi sudah Iya, dipercaya Rasulullah kan dia oleh utus Nabi, diutus menjadi Rasul itu kan usia 40, tapi kehidupan beliau itu luar biasa. Tidak, bahkan beliau kan dikenal sebagai Al-Amin itu sebelum menjadi nabi. Orang yang iya dipercaya seperti itu sebelum menjadi nabi. Gitu. Rasulullah itu bahkan walaupun kakeknya, walaupun pamannya itu ya suka melakukan ritual ke apa namanya eh, menyekutukan ya, walaupun mereka kata Uza. apa mengenal Allah tapi menyekutukan dengan Lata, Uzza, ya Hubal dan sebagainya. Tapi Rasul tidak ikut. Nah, itu yang termasuk apa namanya kemaksuman Rasulullah SAW, dijaga hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, kalau kita kan kalau sekarang udah menjadi, maksudnya menjadi wali pun kayaknya udah, karena kita udah kecampur dengan hal-hal buruk ya, misalnya yang pernah nakal di usia muda dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan bukan berarti itu menutup pintu, enggak. Maksudnya dalam artian kalau Rasulullah itu memang memang dari sejak sebelum lahirnya, saat lahir dan sebagainya, memang ada perlakuan khusus, ada keistimewaan yang karena beliau adalah nabi yang sudah dikabarkan di kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, ya akan kehadirannya. Makanya perlu apa secara logis harus dijaga kehidupannya, harus diterawat kehidupannya gitu. Maksudnya akhlaknya seperti itu. Iya. Ya, baik. Ya, nah, mudah-mudahan hingga nanti bagaimana kita mengkampanyekan eh, masa muda Rasulullah untuk para generasi muda Iya. kita Ustaz, ya, Iya. biar bisa menjadi teladan buat mereka semua. Baik, karena ini ada streaming di dompet apa, mungkin yang di dompet apa, streaming di dompet apa akan kita cukupkan. Mungkin closing statement untuk yang di streaming Ustaz, dari Kenapa? Anda. Eh, Closing statement, kesimpulan untuk yang di streaming dompet apa akan kita tutup. Kita akan lanjutkan diskusi nanti, tapi tidak di streaming kan. Oh Kesimpulannya gitu. jadi gimana Baik. Ustaz? Ya,
demikian apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton live ya di DAK streaming ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini, ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, kalau ada kata yang kurang pantas, kurang sopan, mohon dibuang pintu maaf seluas-luasnya. Jika ada salah itu datang dari saya. Jika ada ilmu dan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman di streaming Betul Sampeng, terima kasih sudah bersama kami dalam waktu ini. Kami akan lanjutkan diskusi secara lewat via Zoom untuk streaming. Kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.